Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak mau kaya, memiliki segala sesuatunya? Pasti semua orang ingin kaya, tapi tidak semua orang menjadi kaya. Masih muda dan kaya pasti menjadi idaman semua anak-anak muda. Bekerja, menghasilkan uang, dan menjadi kaya raya. Memiliki kekayaan itu sah-sah saja, apalagi kalau dilakukan dengan cara yang jujur. Asalkan kita tidak takabur dengan kekayaan yang bergelimpangan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Firman Tuhan yang baru kita baca ini menceritakan tentang seorang pemuda yang kaya raya. Anak muda ini berpikiran bahwa dia sudah melakukan semua perintah Tuhan, seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 18 dan 19. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sehingga ia dapat memperoleh hidup yang kekal. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bukanlah syarat untuk memperoleh hidup kekal. Hidup kekal tidak kita peroleh karena usaha kita atau karena upah, tetapi semua hanya karena kasih karunia Allah kepada kita semata. Manusia tidak ada andil sedikit pun. Kita manusia berdosa, tidak sempurna. Perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan tidak bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan kebaikan hanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal hanya kita peroleh dengan iman percaya kita kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita harus hidup semakin hari semakin serupa dengan Yesus dan menyenangkan hati Yesus. Jangan kita berpikir seperti pemuda ini, kita sudah melakukan semua perintah Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, aktif di gereja dan sebagainya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak. Godly Family yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat bahwa ketika pemuda ini mendengar apa yang dikehendaki Yesus, yaitu untuk menjual seluruh hartanya dan memberikan kepada orang miskin, pemuda ini malah pergi dari hadapan Yesus dengan sedih, sebab dia memiliki banyak harta. Yesus menguji pemuda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Ia tidak bersedia mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Apakah pernyataan Kristus berarti bahwa semua orang Kristen harus menjual semua miliknya? Tidak, karena
kita juga harus memenuhi kebutuhan keluarga kita dan orang lain. Sekalipun demikian, kita harus bersedia untuk menyerahkan apa yang diminta oleh Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita adalah sangat penting. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Jangan kita bergantung pada apapun yang kita miliki, yang membuat hati kita terikat pada apa yang kita miliki dan tidak mengutamakan Yesus. Pemuda ini, dia tidak memikirkan orang lain. Dia egois, dia tidak mau berbagi dengan orang miskin, tidak bersedia untuk menyerahkan apa yang diminta oleh Yesus. Dia mendengar perkataan Yesus tapi tidak mau melakukannya. Seringkali kita pun juga seperti pemuda ini. Kita mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, tetapi kita tidak mau melakukannya. Karena hati kita masih terpaut dengan apa yang kita miliki, sulit bagi kita untuk kita serahkan kepada Yesus, sehingga kita tidak mau berbagi kasih dengan orang miskin. Harta menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Yesus. Godly family yang dikasihi Tuhan, serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun itu, baik itu harta, baik itu pelayanan kita, perbuatan baik kita, ketaatan kita yang kita miliki dan kita lakukan, itu semua hanya anugerah dari Tuhan. Dan gunakan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup yang kekal yang Kau berikan kepada kami, orang yang berdosa ini. Mampukan kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.